Shalom, saat ini kita akan mengikuti panduan ibadah online di rumah. Persiapan 1. Ajak seisi rumah untuk beribadah, pasti lebih hangat dan menyenangkan. 2. Pastikan sarana memadai, seperti koneksi internet sudah terhubung. 3. Hindari makan atau minum agar lebih hikmat dan fokus. 4. Ikuti live streaming 15 menit sebelum dimulai. Beribadahlah. 1. Memuji dan menyembah Tuhan dengan hati yang tulus dan fokus. 2. Simak dan renungkan firman Tuhan yang disampaikan hamba-Nya. 3. Responi setiap firman Tuhan yang menjadi rema. Share and pray. 1. Sharingkan hal yang Anda dapatkan dari ibadah hari ini kepada keluarga, anggota Komsel lewat grup WhatsApp masing-masing wilayah. 2. Berdoalah bersama keluarga untuk sesama dan bangsa Indonesia. Shalom, saat ini kita akan mengikuti panduan ibadah online di rumah. Persiapan 1. Ajak seisi rumah untuk beribadah, pasti lebih hangat dan menyenangkan. 2. Pastikan sarana memadai, seperti koneksi internet sudah terhubung. 3. Hindari makan atau minum agar lebih hikmat dan fokus. 4. Ikuti live streaming 15 menit sebelum dimulai. Beribadahlah. 1. Memuji dan menyembah Tuhan dengan hati yang tulus dan fokus. 2. Simak dan renungkan firman Tuhan yang disampaikan hamba-Nya. 3. Responi setiap firman Tuhan yang menjadi rema. Share and pray. 1. Sharingkan hal yang Anda dapatkan dari ibadah hari ini kepada keluarga, anggota Komsel lewat grup WhatsApp masing-masing wilayah. 2. Berdoalah bersama keluarga untuk sesama dan bangsa Indonesia.
Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Segala puji syukur hormat hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali di dalam ibadah secara online. Biarlah Tuhan Yesus tetap menjamah kehidupan saya dan saudara. Tuhan Yesus hadir di setiap ibadah kita masing-masing, terutama di gereja Tuhan di tempat ini. Kita mau masuk ibadah kita lebih lagi. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Untuk itu sebelum kita lebih dalam lagi mengangkat setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, kita mau bersama-sama tundukkan kepala, kita mau satukan hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kemurahan-Mu, terima kasih untuk rahmat-Mu, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang boleh ada sampai hari ini dan kami rasakan baik pribadi lepas pribadi maupun keluarga demi keluarga. Sebentar kami hendak bersama-sama menaikkan ucapan syukur kami, meninggikan nama Tuhan melalui penyembahan kami, melalui pujian kami, melalui nyanyian kami, hanya untuk nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Dan terlebih firman Tuhan, biarlah Engkau saja yang memimpin, yang memampukan kami untuk kami boleh mengerti akan rencana Tuhan di setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan angkat satu pujian. Pujian ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah pengharapan. Biarlah pengharapan itu boleh menjadi bagian saya dan saudara. Sebab Tuhan Yesus adalah gembala yang baik buat kita semua. Haleluya. jiwaku, oh
lagi nyanyikan. Yesus harapan jiwaku. Amin. Yesus pelepas dosaku. Ya pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Sebab dia pohon selamat. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Haleluya, terpujilah Tuhan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah roh Tuhan yang selalu memenuhi hati saya dan saudara, roh Tuhan yang selalu memulihkan hati saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku,
Biarlah nama Tuhan Yesus tetap dimuliakan sekarang dan sampai selama-lamanya. Doa dan firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom umat yang dikasih Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah online GBI Eliezer Serang pada minggu ini. Selamat berjumpa kembali, dan saya rasakan hadirat Allah menyertai kita semua. Itu dibuktikan kita ada dalam penyertaan dan naungan Tuhan sampai saat ini. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa, minta campur tangan Tuhan dalam perenungan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk penyertaan Tuhan, kasih setia, tuntunan, perlindungan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Sampai hari ini Tuhan Engkau menyertai kami, dan kami imani ke depan pun Tuhan tetap menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Umat yang dikasih Tuhan, Jemaat GBI Eliezer Serang dan para pemirsa setia live streaming GBI Serang, kita akan membaca firman Tuhan kita, terutama hari ini kita bersama-sama memperingati hari ke-50, yaitu hari Pentakosta, di mana murid-murid Tuhan pada waktu itu, orang-orang yang dekat dengan Tuhan pada waktu itu, ibunya Yesus dan semua orang yang percaya kepada Tuhan, yang berserta dengan Tuhan pada waktu itu, terutama yang mereka menyaksikan terangkatnya Yesus ke surga, mengalami pengalaman Pentakosta itu. Mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di setempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunan orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu, sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Amin. Bapak Ibu, para pemirsa yang dikasih Tuhan, hari yang ke-50 dihitung dari terangkatnya Yesus ke surga. Mereka semua murid-murid Tuhan, orang-orang yang dekat dengan Tuhan pada waktu, termasuk wanita-wanita keluarga besar mereka, setia menanti di tempat mereka pada waktu itu sampai hari ke-50 ini. Mereka semua bertekun, bersehati, berdoa bersama. Ketekunan mereka itu, klimaksnya adalah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebagaimana yang kita baca tadi dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13. Yaitu hari yang ke-50 dari Yesus terangkat ke surga. Apa yang didapati atau apa yang mereka alami?
Alkitab tetap menuliskan bagaimana mereka dipenuhi Roh Kudus, dibuktikan, disaksikan, dan dinyatakan oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mereka mampu berbahasa bahasa lain dari aslinya bahasa ibu mereka. Mereka kan orang Galilea. Bagaimana mungkin Alkitab berkata mereka bisa berbahasa Mesir, bahasa-bahasa lainnya, bahasa-bahasa ibu mereka, bahasa-bahasa asal mereka, yang mereka tidak ketahui. Itu dinyatakan oleh orang-orang pada waktu itu yang ada di sekitar mereka. Isi perkataan-perkataan mereka dalam bahasa-bahasa lainnya itu menceritakan, membuktikan, mensiarkan, menyatakan kebesaran Tuhan. Itulah pengalaman mereka. Itulah peristiwa hari yang ke-50 ini. Apa efeknya pengalaman-pengalaman rohani dari dipenuhi mereka dengan Roh Kudus itu? Alkitab menuliskan ada perubahan yang besar. Ada perubahan yang dahsyat. Ada perubahan yang radikal dalam kehidupan mereka. Terus contohnya, yang tadinya penuh kekhawatiran, yang tadinya penakut, setelah mengalami peristiwa ini, luar biasa dia berubah. Dan banyak murid-murid Tuhan lainnya yang mengalami perubahan itu. Akibat daripada ketekunan mereka, bersehati, dan hari yang ke-50, mereka mengalami peristiwa Pentakosta. Peristiwa dipenuhinya mereka oleh Roh Allah yang dijanjikan untuk mereka semua. Akibat mereka dipenuhi itu, ada perubahan yang besar. Ada perubahan yang mendalam, perubahan yang radikal. Inilah sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Kenapa hari Pentakosta diperingati oleh kita? Kenapa hari yang ke-50 itu menjadi hari yang patut ditempatkan secara penting dalam pengalaman spiritual kita? Karena hari yang ke-50 inilah yang mengakibatkan ada perubahan yang total di dalam diri kita. Bukan karena diri kita tentunya. Bukan karena kemampuan kita tentunya perubahan itu. Tapi karena Roh Allah yang dijanjikan Tuhan itu melimpah berkuasa atas kita. Sehingga kalau tanpa Roh Allah itu, Petrus tidak akan berubah. Murid-murid yang lain tidak mengalami perubahan. Tidak ada perbedaan yang bisa dilihat dengan nyata dari kehidupan mereka. Tapi karena ada Roh Kudus ini, karena ada pencurahan Roh Kudus ini, terjadi perubahan yang luar biasa. Sehingga hari ini kita diingatkan tentang peristiwa Pentakosta. Kita pun diingatkan tentang pentingnya Roh Kudus buat kita semua. Pentingnya pengaruh Roh Kudus buat saudara dan saya. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Dia menjanjikan, Dia terangkat ke surga, Dia akan mengirimkan Roh penghibur buat kita. Roh itulah yang mengubahkan murid-muridnya. Roh itulah yang mengubahkan saudara dan saya dari tabiat hidup kita yang lama, dari kebiasaan hidup kita yang lama, dari mencela-mencelanya iman kita selama ini, kepada iman yang totalitas, perubahan yang terlihat, perubahan yang nyata dalam iman pengharapan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah kenapa pentingnya hari Pentakosta diperingati oleh kita semua. Saudara dan saya diingatkan tentang pentingnya itu. Pentingnya Roh Kudus buat kita. Dan hari Pentakosta mengingatkan kepada saudara supaya kita memohon, meminta kepada Tuhan Allah supaya Roh Kudus itu terpenuhi di dalam kehidupan kita. Supaya ada perubahan yang besar di dalam hidup kita. Supaya kita tidak begini-begini saja. Dulu pemarah, sekarang pemarah, besok masih tetap pemarah. Mana perubahannya? Dulu pendengki, sekarang pendengki, besok juga tetap pendengki. Dulu iri hati, sekarang iri hati, besok tetap iri hati. Katanya kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Tapi kenapa tidak ada perubahan? Lihat orang berhasil iri hati. Lihat orang gagal senang. Itu dulu. Sekarang bagaimana? Sama aja. Besok bagaimana? Sami mawon. Berarti gak ada perubahan. Untuk itulah kita membutuhkan Roh Kudus.
Dulunya kita pendendam. Setelah kita percaya Kristus, dipenuhi Roh Kudus, kita menjadi pengampun. Dulu lihat orang berhasil, iri hati. Lihat orang gagal, senang. Setelah dipenuhi Roh Kudus, berubah. Lihat orang berhasil, kita bersyukur. Lihat orang gagal, empati kita, rasa belas kasih kita melimpah kepada mereka. Kalau saudara dan saya dalam keadaan apapun juga tidak bisa mengucap syukur, jangankan dalam keadaan duka cita, dalam keadaan tekanan, dalam keadaan sukacita penuh keberkatan saja nggak bisa mengucap syukur, bagaimana dalam penderitaan? Padahal Alkitab berkata, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Maksudnya, apapun. Ketika kita ditekan, punya masalah, kita bisa mengucap syukur. Dipenuhi dengan berkat, ucapan syukur tetap melimpah. Bagaimana caranya supaya itu bisa terjadi? Bagaimana itu menjadi praktek iman kita? Kita butuh Roh Kudus. Makanya hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada saudara. Saya mengajak kita semua di hari Pentakosta ini, di hari ke-50 ini, kita memohon kepada Allah, kita mohon kepada Tuhan Yesus Kristus, untuk Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita. Sehingga ada terjadi perubahan yang besar di dalam kehidupan kita, dalam iman kita, dalam teladan, perbuatan, praktek iman kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, para pemirsa setia live streaming GBI Serang dan jemaat GBI Eliezer dimanapun berada. Marilah di hari Pentakosta ini, kita minta kepada Tuhan, supaya Roh Kudus tetap berkuasa atas kita semua. Roh Kudus tetap melimpah kepada kita semua. Dan kita minta juga kepada Dia, supaya Roh Kudus itu yang memimpin hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami semua. Hari ini kami diingatkan tentang pentingnya Roh Kudus buat kami. Sehingga kami hari ini bersama-sama memperingati hari Pentakosta. Untuk itu Tuhan, kami mohon kepadamu, limpahkan Roh-Mu untuk kami semua. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Sehingga kami berharap Tuhan, hidup kami bukannya kami lagi yang menentukan. Tapi Roh Allah yang ada pada kami, itu yang menuntun kami, membawa kami, menggiring kami kepada kehendak Allah yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Umat yang dikasih Tuhan, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Saya mengajak saudara bersama-sama bangkit berdiri. Kita minta kepada Tuhan, jika sampai hari ini Tuhan Allah tetap menyertai kita, kita pun mohon ke depan, paling dekat minggu depan, kita dipertemukan kembali dalam ibadah online, dalam penyertaan Tuhan yang nyata dan melimpah buat kita semua. Dan tentunya Roh Kudus berkuasa atas kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat ibadah online kami saat ini. Terima kasih buat firman-Mu, tuntunlah kami, Roh Kudus-Mu melimpah buat kami semua sampai garis akhir nanti. Kami yakin percaya Roh Allah tetap menyertai kami. Dan Tuhan melihat kami dalam keadaan tetap setia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Dengan persekutuan Roh Kudus memberkati kita dari hari ini sampai Ia datang kedua kali menjemput kita. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat merayakan hari Pentakosta. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahan, silakan Bapak Ibu Saudara lihat di Warta Jemaat. Di situ tertera nomor rekening kas gereja. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesusku.
hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Selamat hari Minggu.